Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Kurniawan dengan NIM 2436059, dan rekan saya akan memperkenalkan dirinya ketika mereka sudah menyampaikan atau memaparkan materinya. Baik, langsung saja. Di sini kami akan membahas fenomena pinjaman online atau yang kerap kali kita panggil pinjol yang semakin meresahkan masyarakat Indonesia, yang mana mata kuliahnya sendiri adalah mata kuliah Sosioinformatika dan Profesionalisme dengan dosen pengampu Miss Wirda Janatul Jana MPD. Baik, langsung saja saya masuk ke materi saya. Ini pengertian dari pinjol. Pinjol sendiri adalah layanan peminjaman uang berbasis teknologi digital dan dapat diakses melalui aplikasi atau website tanpa harus bertatap muka. Dan jenis-jenis dari pinjol ini terbagi menjadi dua kategori utama, adalah pinjol legal. Pinjol legal ini adalah layanan pinjaman yang resmi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau yang kerap kali kita panggil dengan OJK. Kedua adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini adalah layanan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas-otoritas resmi yang ada di Indonesia. Kita masuk kelebihan dari pinjol ini. Apa saja kelebihannya? Yakni adalah cepat. Proses pencairan dana cenderung singkat. Kedua adalah praktis. Praktis ini seluruh proses dilakukan secara digital di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua adalah persyaratan. Yang ketiga, persyaratan yang mudah, tidak serumit pinjaman konvensional, di mana mungkin pinjol hanya membutuhkan data diri kita, tidak seperti konvensional biasanya membutuhkan sertifikat penjamin untuk kita melakukan pinjaman. Kekurangannya sendiri adalah bunga yang tinggi. Bunga yang tinggi yang harus dibayarkan itu relatif besar. Pinjaman ini bunganya itu relatif besar, jadi kerap kali sering membebankan mereka yang meminjam dari pinjaman online. Dan yang kedua adalah penyalahgunaan data pribadi, adanya resiko kebocoran dan menyebabkan data sensitif tersebar di mana-mana. Karena pinjol itu sering terjadi di pinjol ilegal, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pinjol legal sendiri pun dapat menyalahgunakan data pribadi kita. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan pinjol, atau sepertinya tidak perlu menggunakan pinjol. Ketiga adalah ancaman penagihan. Risiko mendapatkan intimidasi atau penagihan yang tidak beretika jika terjadi gagal bayar. Nah, jika kamu sudah melakukan pinjol, kamu harus membayar. Kamu itu kan meminjam, jadi kamu menghutang ke orang lain atau ke organisasi. Jadi kamu itu harus membayar sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang sudah ditentukan oleh mereka, sehingga tidak menjadi keributan saat mereka menagihnya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pengertian pinjol. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor pinjol semakin meresahkan. Faktor yang pertama yang membuat pinjol semakin meresahkan adalah kemudahan akses pinjaman. Saat ini masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan menggunakan ponsel dan dokumen sederhana, contohnya seperti KTP. Faktor berikutnya adalah banyaknya pinjol ilegal yang beredar di masyarakat. Berbeda dengan pinjol resmi yang diawasi oleh pemerintah, pinjol ilegal beroperasi tanpa izin sehingga tidak terikat aturan yang berlaku, mengakibatkan mereka sering menerapkan praktek yang merugikan konsumen. Faktor yang selanjutnya adalah banyaknya iklan pinjol di sosial media. Maraknya iklan pinjol di media sosial juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran pinjol ilegal. Faktor yang selanjutnya adalah kurangnya literasi keuangan di masyarakat. Faktor selanjutnya adalah bunga dan denda yang sangat tinggi. Jumlah yang harus dibayar peminjam bisa berkali-kali lipat dari pinjaman yang awal. Kondisi ini membuat peminjam kesulitan melunasi hutang dan bahkan dapat terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan. Faktor yang terakhir adalah adanya praktek penagihan yang tidak sesuai aturan. Error penagihan kepada peminjam. Beberapa pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara mengintimidasi
Kesimpulannya adalah maraknya pinjol ilegal disebabkan oleh kemudahan akses, banyaknya penyedia ilegal, masifnya iklan di media sosial, serta rendahnya literasi keuangan di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman keuangan serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan pinjaman dan selalu memastikan bahwa penyedia pinjaman telah terdaftar serta diawasi oleh pihak yang berwenang. Dampak pinjaman online atau pinjol terhadap masyarakat. Saat ini kasus pinjol masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena banyaknya laporan mengenai penyalahgunaan data pribadi serta tindakan intimidasi saat proses penagihannya. Dari segi ekonomi, pinjol dapat menyebabkan hutang yang terus menumpuk, terutama jika peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Bunga dan denda yang tinggi membuat kondisi keuangan semakin sulit sehingga banyak masyarakat mengalami kesulitan finansial. Selain itu, dapat dampak sosial yang cukup serius. Tekanan akibat tagihan yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan mental. Sering juga terjadi konflik dalam keluarga karena masalah ekonomi ini. Bahkan pada beberapa kasus, data pribadi peminjam juga disebarkan tanpa izin sehingga menimbulkan rasa malu dan ketidaknyamanan. Masih banyak masyarakat yang terjebak menggunakan layanan pinjol ilegal karena kurangnya informasi dan pemahaman. Akibatnya, mereka sering menjadi korban praktik yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati lagi dalam memilih layanan pinjaman online. Pastikan layanan yang digunakan itu terdaftar dan diawasi oleh pihak berwenang agar terhindar dari berbagai risiko yang merugikan. Oke, saya Ajis Pratama akan melanjutkan pembahasan kita tentang solusi dan kesimpulan. Apa aja sih kira-kira yang bisa kita lakuin ya kan, solusinya? Nah, solusi utamanya adalah diri kita sendiri yang harus lebih melek finansial. Jadi kalau nanti mau butuh nih kita mau pakai pinjol, pastiin dulu aplikasinya udah resmi terdaftar di OJK atau belum. Karena biasanya yang gampang banget di awal itu yang harus perlu kita curigain. Selain dari sisi diri sendiri, kita juga berharap pemerintah bisa makin memperketat pengawasan biar pinjol ilegal khususnya makin ruang geraknya makin sempit. Intinya gini, pinjol itu kan sebenarnya bisa ngebantu ekonomi kita ya kan, asalkan kita pakainya benar, bijak, tahu batasan ya kan. Tapi sebaliknya, kalau terjebak ke pinjol ilegal dampaknya nggak main-main. Bukan cuma secara rugi secara finansial, tapi mental juga karena kita bisa ditagih terus-terusan kan. Mungkin beberapa kasus di medsos tuh kita diteror, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang para pinjol bisa sharing di kolom komentar ya kan. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi. Mungkin itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Semoga obrolan kita tadi ada manfaatnya ya, agar kita semua bisa berhati-hati lah ke depannya ya kan. Makasih semuanya atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.